Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih, selamat berjumpa kembali dengan renungan minggu dari Komsos Paroki Santa Maria Immaculata Tarakan. Hari ini kita memasuki minggu biasa yang ke-12 tahun A. Bacaan Injil yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 26 sampai 33. Bacaan ini diawali dengan sebuah kisah panggilan 12 murid pada bab 10 ayat 1 sampai dengan 4. Kemudian dilanjutkan dengan perutusan para murid pada ayat 5 sampai dengan 16. Perikopa yang kita renungkan pada hari ini berbicara tentang konsekuensi dari tugas perutusan yang diterima oleh para murid. Ternyata para murid selain keberhasilan di dalam tugas perutusan juga akan mengalami berbagai macam tantangan, kesulitan, bahkan penolakan dari orang-orang yang tidak setuju atas apa yang mereka wartakan. Banyak orang tidak akan begitu saja dengan terbuka hati menerima pewartaan mereka. Dan Yesus sudah mengingatkan ini kepada para murid yang Dia utus. Pada ayat 16 Dia mengatakan, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Cerdik dan tulus digarisbawahi oleh Yesus sebagai sikap yang harus dibawa oleh para murid ketika mewartakan Injil. Ular dikatakan binatang yang cerdik karena mungkin ular itu lentur dan dia pandai berkelit, pandai menghindar. Sedangkan merpati dikatakan sebagai binatang yang mempunyai ketulusan karena merpati ini setia dengan satu pasangan, tidak pernah ganti pasangan. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata cerdik berarti cepat mengerti atau tanggap terhadap situasi, pandai dan cepat mencari jalan keluar. Sedangkan tulus berarti sikap sungguh-sungguh dan hati yang bersih, jujur, apa adanya. Nah, Yesus ingin supaya para murid yang diutus mempunyai sikap seperti itu. Cerdik dan tulus di dalam mewartakan sabda Tuhan, di dalam membawa kabar gembira. Kenapa harus cerdik? Cerdik artinya tanggap membaca situasi, bijaksana. Mewartakan kabar gembira harus bijaksana. Artinya tidak perlu memaksa-maksa orang. Tidak perlu harus mengetuk pintu dari rumah ke rumah untuk mempertobatkan orang. Mewartakan kabar gembira bukan dengan cara seperti itu. Itu orang yang nekat. Di samping itu, mewartakan kabar gembira juga harus dengan hati yang tulus. Maka ketulusan ini hanya kelihatan dalam sikap hidup sehari-hari. Para murid diminta mewartakan kabar gembira dengan kata-kata dan dengan perbuatan. Tapi tidak boleh memaksa-maksa. Maka harus cerdik membaca situasi. Kalau orangnya menolak, ya sudah, ditinggal pergi. Kalau orangnya mau menerima, kita beri pewartaan kabar gembira itu. Supaya orangnya sungguh-sungguh mengalami bahwa yang kita bawa adalah kegembiraan. Di samping itu, di samping dua sikap tadi,
Yesus juga 3 kali mengulang kata yang sama, jangan takut. Takut itu sikap yang dimiliki oleh setiap manusia. Sikap dasar untuk membela diri atau untuk bertahan. Kalau ada ancaman, kita berusaha untuk terhindar dari ancaman itu. Dan Yesus mengatakan kepada para murid yang dia utus, jangan takut. Apakah ini berarti nekat? Tidak juga. Yesus tidak ingin para muridnya mati konyol dengan cara yang ekstrim. Kabar gembira, kabar sukacita yang dibawa oleh para murid harus mendatangkan sukacita bagi yang menerimanya, bukan menimbulkan rasa takut. Maka pewartaan kabar gembira tidak boleh dengan ancaman, apalagi dengan ancaman neraka atau dengan iming-iming. Kalau kamu menerima kabar gembira ini, kamu nanti pasti masuk surga. Siapa yang bisa memberi jaminan seperti itu kalau bukan Yesus sendiri? Kita hanya menjadi pewarta kabar gembira, bukan kabar ketakutan. Oleh karena itu, para murid Yesus dalam mewartakan kabar gembira di tengah masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, pertama-tama mereka sendiri harus menampakkan sukacita dengan apa yang mereka wartakan. Mereka tidak boleh berpura-pura, harus tulus. Sikap hidup tulus ini adalah buah-buah yang nampak dari kabar gembira yang mereka wartakan. Dengan demikian, mereka akan dipercaya. Mereka tidak akan menjadi ancaman. Para murid tidak akan menakutkan bagi orang lain. Karena mereka datang dengan kegembiraan, dengan ketulusan hati, dengan kejujuran. Mungkin memang ada orang-orang yang akan menolak. Dalam artian, karena mereka sudah punya kabar sendiri. Mereka sudah punya keyakinan sendiri. Ya para murid, kita semua tidak boleh atau tidak perlu memaksa-maksa mereka, mewajibkan mereka, atau bahkan mengancam mereka. Kita harus mewartakan kabar gembira yang sungguh-sungguh membuat orang bertumbuh menjadi semakin baik, menjadi semakin bergembira, berbahagia dalam hidup ini. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, kita semua sebagai murid-murid Yesus zaman ini, kita tetap diminta untuk mewartakan Injil dengan bijaksana, cerdik, tulus, dan penuh sukacita. Selamat menjadi pewarta kabar sukacita di tengah dunia. Tuhan memberkati.